Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kalau misalkan boleh ceritain, masa kecil Olive itu seperti apa sih? Apakah memang dari dulu udah jatuh cinta sama musik? Seperti apa? Masa kecil aku cukup menyenangkan sih kalau bisa dibilang. Mungkin kalau kenal dari musik, ya lumayan dari masih sangat kecil. Karena kebetulan papaku dan keluarga papaku itu suka banget musik. Papaku juga dulu penyanyi. Jadi mungkin kita anak-anaknya dari kecil udah terbiasa didengerin musik, disuruh nyanyi di gereja, disuruh ikut lomba, ini itu gitu. Terlebih lagi mungkin saat mama papa tahu bahwa aku punya talenta. Tapi FYI nih, sebenarnya aku berempat di rumah, abang aku, kakak aku, adik aku, sama aku tuh semuanya suka nyanyi. Wow. Dan semuanya bisa nyanyi gitu. Tapi kayaknya yang paling banci tampil aku ya. Yang lain tuh kayak ya udah paling di gereja atau di rumah nyanyi-nyanyi di acara keluarga gitu. Tapi yang paling kayak kelihatan pengen tampil tuh aku. Jadi mungkin dari situ lebih diarahin buat ikut-ikut lomba. Mungkin nyanyi di gereja, perform gitu. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau aku sih bilang kamu kayak ratu kompetisi ya. Semua kompetisi juga kayak kamu udah mencoba ikut. Enggak juga. Udah berapa banyak banget Olive mengikuti kompetisi. Ada yang mungkin yang berhasil, ada juga mungkin yang belum berhasil. Sejak umur berapa Olivia Pardede udah mengikuti kompetisi? Pertama kali ikut kompetisi yang di TV itu adalah AFI Junior. Itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD, aku inget banget tuh aku lagi perpisahan sama teman-teman, tiba-tiba mamaku nelfon kayak, "Kamu harus audisi hari ini," gitu kan. Jadi aku pulang duluan, tuh semua teman-temanku tahu kayak, "Ih, Olive mau AFI Junior gitu kan. Terus dari situ baru aku ikut Mamma Mia kalau nggak salah. Iya, Mamma Mia. Mamma Mia kan dulu happening banget ya, kayak sama mama. Terus kebetulan mamaku juga ya suka nyanyi juga gitu. Jadi kayak ikut yuk ikut gitu. Yaudah ikut lah Mamma Mia, bahkan sampai audisi yang baru pertama kali depan juri aja aku gak lolos. Barulah dari situ aku mulai ikut Just Duet yang di Net TV. Terus aku pernah ikut Star Voices, itu online singing competition tapi Southeast Asia. Jadi lumayan besar ininya. Terus aku pernah ikut yang kemarin di Vietnam itu ASEAN Song Contest. Itu puji Tuhan dapat third place, juara 3, mewakili Indonesia. Baru terakhir Indonesian Idol. Indonesian Idol tahun 2019-2020. Itu sih perjalanannya banyak sih. Netizen ini kan macam-macam nih. Nggak mungkin kayaknya kalau otomatis masuk industri ini pasti ada netizen yang nyinyir. Biasanya apa yang kamu lihat komentar-komentar netizen? Banyak sih kayak terlalu banyak teknik, terlalu lebay nyanyinya gitu, terlalu kebanyakan ada tinggi teriak-teriak gitu kan. Terus kayak ya itu sih pasti kayak gua gak suka nih sama dia, ngapain sih ini orang. Ada juga yang kayak gitu-gitu kan, kayak bagus deh lo kayak eliminasi gitu-gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kompetisi dan mungkin terakhir ya yang idol, itu seperti apa sih proses di Indonesian Idol? Di Idol juga aku banyak belajar kayak bukan cuman sekedar jadi penyanyi, tapi ya jadi seorang performer. Jadi seorang performer tuh nggak kayak ya udah gue nyanyi selesai gitu. Tapi ya gimana aku bisa deliver the message of the song supaya orang bisa rasain itu. Idol adalah momen dimana aku cukup diproses juga sebagai seorang penyanyi. Di situ kita sama orang-orang lain yang juga bertalenta, yang kayak kadang ada lah datang ya di pikiran kayak aduh dia lebih bagus lagi. Kan kita tahu kan saat kamu ikut idol itu, kamu kan kayak jadi kakak-kakak mereka.
Iya. Mungkin kedekatan kamu dengan yang lain atau interaksi kamu mungkin kayak satu kamar sama siapa. Pernah nggak sih insecure tadi? Iya sih, insecure ada banget sih Kak. Soalnya kayak di saat aku ketemu mereka pas lagi audisi gitu, kadang-kadang aku mikir kayak, duh aku jadi nggak pede deh. Ada momen dimana aku kayak nggak pede, aku kayak menyendiri aja. Kayak aku ngerasa nanti gue nggak nyambung deh kayak ngobrol sama mereka nih. Terus kayak ya udahlah gue menyendiri aja lah gitu kan. Tapi makanya aku memang waktu karantina lebih banyak ngobrol tuh sama yang kayak Mirabet, Akseisa, karena ya memang mereka kan usianya nggak jauh dari aku, Ola gitu-gitu. Tapi sama yang lain-lain juga baik-baik aja. Sama Novia lumayan jauh sama aku, tapi kita nyambung-nyambung aja. Ainun gitu-gitu. Udah masuk spektakuler tuh aku sekamarnya sama Ziva, Ainun, Novia, sama aku berempat gitu. Kayak kita lumayan sering ngobrol-ngobrol di kamar, cerita-cerita tentang misalnya Novi pacarnya, gimana Nov pacar kamu gitu, gimana Ziva, udah lama gak ketemu, berantem gak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu aja sih paling ngomong-ngomongin yang ringan-ringan, yang happy-happy. Ya paling kalaupun misalnya habis perform, kita bahas-bahas itu sih, itu dia aku gini-gini bla bla bla, gitu-gitu aja sih Kak. Idol selesai. Tapi prosesnya kan juga kamu gak gampang lewatin itu. Seperti apa mungkin proses yang kamu juga alamin setelah kamu idol? Apakah baik-baik aja? Apa mungkin ya ternyata gak semudah orang pikirin loh. Gak semudah itu sih. Jatuh bangun. Kayak mungkin idol jadi batu loncatan memang buat kita. Tapi ya gak sampai di situ. Keluar dari idol kita pikir kayak gue bakalan banyak job nih. Gue bakalan kayak ya udahlah jadi penyanyi bla 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 bla. Enggak ternyata. Ya sempat ada momen-momen dimana stuck gitu aja kayak kok gini ya. Terus sempat ada momen-momen dimana aku kayak nggak tahu aku mau ngapain ya. Akhirnya rilis lagu, tapi rilis lagu itu pun ya nggak banyak orang yang cukup istilahnya menikmati. Ya kayak sempat bikin aku kayak kenapa ya Tuhan, kok orang gampang banget kayak buat terkenal gitu, kok orang gampang banget buat naik, kok kayaknya aku susah banget ya gitu kan. Aku udah nyanyi dari zaman aku kuliah, aku udah sering nyanyi lah gitu. Istilahnya aku jam terbangku udah tinggi banget Tuhan. Tapi kok kayaknya gue nggak nyampe ya di titik yang aku mau gitu. Terus rilis lagu lagi, ya udah gitu lagi kayak ya biasa aja, nggak seheboh teman-teman lain mungkin yang kayak lagunya benar-benar booming terus orang-orang kenal dan lain-lain gitu. Terus habis itu bahkan ada momen di dalam hidup aku, terus habis itu zaman COVID kan. COVID tuh kayak wow, luar biasa buat para pekerja seni tuh. COVID tuh benar-benar kayak kita mati banget lah gitu, nggak ada sama sekali. Ada momen-momen lagi kayak aku nulis lagu sendiri. Aku rilis berharap ini bakalan orang suka, tapi ternyata ya udah biasa lagi gitu-gitu. Sampai titik aku dimana ada momen aku kayak Tuhan, kok gini sih gitu. Tapi aku nggak tahu kalau aku nggak nyanyi aku mau ngapain ya gitu. Kayak nyanyi tuh hal yang paling aku ingin lakukan gitu loh. Dari dulu bahkan sekarang menurut aku lebih orang-orang di sekitar aku tuh kayak support aku tuh luar biasa banget gitu. Makanya aku bersyukur sih kayak teman-teman terdekat aku sih, khususnya teman-teman terdekat aku, orang-orang terdekat aku. Mereka tuh selalu bilang kayak, Liv, just go on gitu. One day you will shine bright gitu. Jadi sedih. Thank you guys, I love you so much. Kayak mereka orang-orang yang selalu ada buat aku, support aku, teman-teman aku tuh kayak selalu bilang, kok gue percaya ya Liv, one day lu tuh bakalan bersinar gitu. One day akan ada waktunya buat lu. Tapi lo harus tetap keep going. Kayak tetap semangat, tetap berpengharapan gitu loh. Dan aku pun pribadi di dalam hati aku
tuh selalu ada kayak suara kecil yang bilang gitu, keep going, keep believing gitu loh, kayak don't stop. Jadi aku kayak merasa kayak ya udahlah Tuhan, kalau emang prosesku harus seperti ini, aku mau jalanin itu bersama Tuhan gitu. Karena menurut aku kayak ya proses orang beda-beda ya. Ada orang yang memang Tuhan izinkan untuk bisa secepat itu besar. Ada orang yang Tuhan pengen proses. Mungkin kita nggak pernah tahu alasan dibalik itu apa. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi sampai aku ada di titik ini, justru aku sangat amat bersyukur ya. Kayak satu persatu Tuhan jawab doa-doa aku gitu. Kayak mungkin Tuhan menjawab doa aku melalui Trivanita gitu kan. Aku nggak pernah nyangka melalui video yang cuman iseng-iseng yang kita upload di TikTok itu kayak menjawab doa-doa aku selama ini gitu. Padahal kita waktu itu cuma iseng-iseng beneran Kak. Kayak kita bikin video yuk. Karena kita lagi liburan kan. Kebetulan manajer kita tuh sama bertiga. Terus manajer kita itu ngajakin jalan-jalan, bonding-bonding aja lah buat ngumpul-ngumpul gitu. Akhirnya kita jalan-jalan, terus sebelum pulang kita konten dong, masa nggak ada konten? Ya udah akhirnya konten itu, terus nggak pernah nyangka bahwa dari situ kayak dibukakan begitu banyak jalan sama Tuhan. Tahun lalu tuh sempet ngomong sama Tuhan kan kayak, pengen deh aku nyanyi di Istana Negara gitu ya. Kapan ya Tuhan aku bisa nyanyi di Istana Negara? Mungkin 17 Agustus tahun depan kali ya gitu. Itu kan kita bulan Agustus ya kalau nggak salah. Yang bikin video itu. Terus dari situ kayak banyak banget Tuhan kasih kita kesempatan untuk nyanyi di acara-acara pemerintahan. Kita banyak banget nyanyi di acara kementerian dan lain-lain gitu. Sampai kita sendiri kayak kok ini apa ya gitu kan. Terus dari bulan September aku bilang bulan Agustus itu aku selalu nonton 17-an di TV kan. Aku pengen deh nyanyi di Istana Negara Tuhan gitu. Bulan Oktober itu tanggal 1 Oktober itu Hari Batik Nasional. Tiba-tiba kita diundang ke istana. Iya. Itu aku kayak Tuhan gak perlu nunggu setahun buat jawab doa aku. Lu gak perlu nunggu 17 Agustus tahun depan nih gue kasih gitu loh. Kayak di situ aku kayak Tuhan denger. God hears. Dia selalu denger. Walaupun kita mungkin kadang ngerasa kayak kok gini sih, kok gini. Tapi sebenarnya dia denger kok. Dan kalau dia belum jawab, ya memang belum waktunya aja. Tapi yang aku belajar adalah dia selalu denger. Dia mendengar kita gitu. Makanya kalau pas aku dapet kesempatan nyanyi di Istana Berbatik tuh aku kayak bener-bener bersyukur banget. Aku bener-bener nangis. Aku pas nyampe di istana tuh aku nangis kayak, Tuhan denger ya doa aku gitu. Terus dari situ Tuhan kasih banyak kesempatan buat kita perform di acara-acara kenegaraan, banyak banget. Itu tuh kayak gak berhenti gitu loh, kayak wah gila kita bersyukur banget loh. Maksudnya siapa sih kita ini dibanding penyanyi lain yang banyak banget penyanyi di Indonesia ini, kenapa harus gue yang dipilih gitu. Kita tuh jadi suka kayak kadang misalnya kita ngelihat sesuatu gitu, kita kayak suka, aku sama Trivanita sama tim kita ada PON nih, kita nyanyi nih amin dalam nama Tuhan gitu, Tuhan Yesus gitu kan. Aku dalam hati gitu ngelihat poster PON gitu kan. Terus kayak aku waktu itu lagi di Aceh. Terus ngeliat poster PON aku cuma gini, kayaknya kita nyanyi deh di sini nih. Kayaknya kita nyanyi deh, amin. Tiba-tiba aku pulang dari Aceh, manajer aku bilang, kalian nyanyi ya di closing PON tanggal 20 September nanti ini. Terus aku kayak gila banget Tuhan. Terus habis itu yang kemarin aku nyanyi di IKN juga. Itu tuh kita cuman ngomong-ngomong gitu aja, doa-doa istilahnya bercanda-bercanda aja sebenarnya waktu kita nyanyi di istana yang pertama. Terus kita gini, nanti semoga tahun depan kita nih nyanyi di IKN nih 17 Agustus pertama kali gitu kan. Tapi kita ya udah, setelah itu kita nggak pernah kepikiran lagi tentang itu. Kita cuma ngomong aja gitu. Tiba-tiba kemarin waktu manajerku bilang kita diminta untuk nyanyi di IKN. Terus dia nunjukin chatnya gitu, aku langsung kayak hah? Who am I? Kenapa gue ya? Kenapa gue yang dipilih ya? Kayak dari ribuan penyanyi di dunia ini, kenapa gue yang dipilih gitu loh. Kita gak perlu minta orang dalam, kita gak perlu bantuan orang besar. Enggak, kita cuma bilang, Tuhan aku pengen deh nyanyi di sini. Kalau emang waktunya Tuhan langsung kasih kok. Kita gak perlu ngelakuin hal itu. Kayak kita punya sumber dari segalanya gitu. Makanya pas aku dapet
dapat chat dari manajerku itu kita nyanyi di IKN ya. Aku kayak di situ aku kayak cuma terdiam gini, aku taruh HP-ku. Hah? Bener nih Tuhan, bener nih gitu. Kemarin pas di IKN aku bener-bener kayak bersyukur. Di situ aku baru ngerti sih Kak, oh ternyata Tuhan tuh mau proses aku kayak gini ya gitu. Ternyata ini ya Tuhan yang Tuhan mau. Jadi aku ngerti gitu selama ini yang aku alamin tuh bukan hal, Tuhan tuh nggak pernah ada niat jahat sama kita. Dia tuh cuma mau kita tetap berpegang, tetap bergantung sama Dia gitu. Mungkin kalau aku segampang itu dikasih hal yang aku mau, aku nggak akan lihat itu sebagai suatu hal yang benar-benar istimewa dan besar gitu. Tapi karena ini hal yang aku doakan, aku nantikan, aku harapkan, saat Tuhan ngasih itu di saat yang terindah tuh kita bener-bener kayak ngerti banget rencana Tuhan tuh selalu indah pada waktunya. Dan tadi itu sih Kak, yang Kakak bilang, kalau kita setia sama perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar gitu. Kayak selama ini aku ngerasa kayak, kenapa sih gue nggak bisa ini, kenapa gue nggak bisa ini? Tapi mulutku tuh memang mengeluh gitu ya, tapi hatiku tuh tetap ngejalanin gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, ya udahlah jalanin aja. Itu tadi kayak saat lu setia sama perkara kecil, akan ada waktunya Tuhan kasih perkara yang besar. Dan itu kemarin di KN adalah kayak satu pengalaman yang besar banget sih buat aku pribadi. Kayak pertama kalinya di IKN diadain 17 Agustus dan nyanyi aku. Siapa sih Olivia Pardede juga orang nggak tahu gitu loh, biasa aja. Tapi aku bisa nyanyi di situ tuh kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi gitu.